Shalom, masih dengan channel Kelavo Sukacita. Hari ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan yang terbaca dari kitab Ayub pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, di hari ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh-Mu Kudus, singkapkan firman-Mu bagi kami, sehingga kami mengerti, memahami kehendak Tuhan, dan daripadanya kami diteguhkan untuk dapat menapaki hari-hari hidup kami secara khusus panjang hari ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita terbaca dari kitab Ayub pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Kelavo Sukacita yang diberkati Tuhan, satu minggu ini kita akan ada di dalam bacaan secara khusus menjalani minggu sengsara yang pertama ini dalam kitab Ayub pasal 10 ayat 1 dan seterusnya. Di hari ini yang kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Terkadang ketika seseorang berada di dalam penderitaan, dia akan bertanya kepada Tuhan, kalau itu sudah tidak ada jalan keluar, apa sebenarnya kesalahannya? Dosa apa yang sudah diperbuat olehnya? Sehingga hal-hal yang begitu menyakitkan, hal-hal yang begitu menderita tertimpa atasnya. Hal ini pun juga yang dialami oleh Ayub. Kesetiaannya tidak diragukan, ketaatannya kepada Tuhan tidak diragukan. Kalau kita baca pada pasal yang pertama, ketika anak-anak Tuhan sedang berkumpul, lalu Allah menyampaikan bahwa, sudah lihatkah anakku Ayub, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang sama dengan dia. Tetapi kemudian datang si jahat, lalu dia bilang, bagaimana dia tidak meninggalkan engkau? Semuanya ada di dalam penjagaanmu sebagai Tuhan atas hidupnya. Coba kalau itu tidak ada, mungkinkah dia akan tetap terus ada dalam kesetiaan itu? Nah, setelah hal itu disampaikan oleh si jahat atau iblis itu kepada Allah, maka Allah berkata bahwa nyawanya itu masih milik Allah. Silakan perbuat. Disinilah penderitaan demi penderitaan mulai dialami oleh Ayub. Dari ternak-ternaknya, bahkan harta kekayaannya, dan lebih lagi adalah anak-anaknya mati semua dalam satu hari yang bersamaan. Informasi itu datang satu ganti satu, bukan berita-berita yang mengenakan, bukan berita-berita yang menyukakan hatinya, tetapi berita-berita tentang segala macam kedukaan yang dia alami dalam kehidupannya. Hal ini kemudian menyusahkan hati Ayub. Dia bersedih, dia menangis, dia berkabung meratap atas semua yang dia alami. Lalu kemudian pada pasalnya yang ke-10 yang kita baca ini, Ayub bertanya kepada Tuhan, apa maksud Allah dengan penderitaan yang sementara ini dia alami? Apakah Allah sedang menghukum dia, ataukah Allah hendak mempersalahkan dia tentang segala sesuatu yang tidak dia ketahui dalam hidupnya? Dia bertanya kepada Allah, dan bagaimana Allah bisa setega itu kepadanya? Apa yang sudah ia lakukan kepada Allah? Sehingga pada ayatnya yang ketiga, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan terhadapnya, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Dia mempertanyakan Allah, kenapa kesetiaan yang sudah dilakukan oleh Ayub ini justru berbuah sesuatu yang membuat hidupnya bukan lebih baik,
tetapi justru mengalami penderitaan demi penderitaan. Dan dia bertanya, apakah sesungguhnya Allah itu mendukung rancangan orang fasik atas segala sesuatu yang mungkin orang fasik lakukan dalam hidup mereka, tetapi tetap terus ada di dalam kehidupan yang baik-baik saja? Ayub bertanya, tetapi Ayub tidak menuduh Allah atas semua yang sudah Allah lakukan, atas semua yang sudah dia alami dalam hidupnya. Dia tidak menuduh Allah atas apa yang sudah menjadi penderitaannya itu. Dia hanya bertanya. Ini satu hal yang luar biasa yang kita belajar dari Ayub. Atas semua hal yang sudah dia alami dalam kehidupannya. Istrinya pergi meninggalkannya, sampai istrinya sempat mengatakan, untuk apa terus menyembah Allah? Bukankah dia sudah melakukan hal yang tidak mengenakan dalam kehidupanmu? Tetapi Ayub bilang, jangan kau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah? Nah, ini keteguhan hati Ayub atas keyakinannya kepada Tuhan itu begitu besar, sampai penderitaan pun tidak mampu untuk membuat dia melepas hubungannya dengan Tuhan. Sebab dia terus bertanya kepada Tuhan, dia terus bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupnya. Dia tidak menghujat Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, tapi dia bertanya kepada Tuhan, kenapa hal ini terjadi dalam kehidupannya. Pemirsa channel Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, Ayub bukan Yesus Kristus. Penderitaannya tidak sama dengan penderitaan Yesus Kristus. Tetapi Ayub adalah manusia yang diizinkan Allah mendapatkan penderitaan yang luar biasa, dan sebagai manusia kita tidak mampu seperti Ayub. Saya yakin seperti demikian. Nah, Yesus Kristus ini jauh lebih luar biasa lagi. Di minggu-minggu sengsara, secara khusus minggu sengsara yang pertama, kita belajar penderitaan Tuhan yang luar biasa untuk kita. Dia lahir menjadi manusia, hidup dalam kehidupan bersama dengan manusia. Dia dituduh ini dan itu, sehingga mengharuskan dia harus menderita, tersiksa, dan tidak mengeluarkan suara apapun untuk dapat membela dirinya bahwa dia tidak seperti ini dan itu seperti yang dituduh. Tetapi dia tetap setia menjalankan penderitaan itu. Yesus tidak bisa disamakan dengan Ayub, tetapi penderitaan Ayub hari ini kita belajar bahwa sebagai manusia, karena Ayub ini manusia, maka kita belajar dari Ayub ini, sebagai manusia jangan pernah kita mempersalahkan Tuhan atas setiap penderitaan yang kita alami, atas setiap persoalan yang kita alami. Jangan kita mempersalahkan Tuhan atas semuanya itu, sebab biasanya penderitaan atau persoalan masalah itu pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Tetapi dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita, apakah itu penderitaan, apakah itu persoalan, apakah itu masalah dalam hidup kita, kita diajar hari ini supaya kita tetap memandang kepada Kristus, memandang kepada Tuhan. Ayub tidak pernah menghujat Tuhan atas apa yang ia alami, tapi dia tetap terus membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia bertanya terus kepada Tuhan, dia tidak mempersalahkan Tuhan. Ini berarti bahwa dia terus membangun percakapan dengan Tuhan, supaya penderitaan itu tidak membuat dia pada akhirnya melupakan Tuhan. Sebab dia percaya kalau Tuhan bisa memberikan dia segala macam kelimpahan, maka Tuhan pasti bisa melepaskan dia dari segala macam masalah dan tantangan hidupnya. Oleh sebab itu kita belajar juga hari ini, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Bahagia, menangis, sukacita, duka cita, persoalan, kebahagiaan, Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam hidup kita, supaya kita hanya memandang kepada Dia, supaya kita hanya percaya kepada Dia, supaya kita hanya membangun komunikasi dan hubungan kita dengan Dia sebagai satu-satunya pemberi hidup, pemberi berkat, sumber pertolongan kita. Dan untuk apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Segala puji hanya bagi Tuhan. Kita pun terus bersyukur kepada Tuhan untuk setiap situasi hidup yang Tuhan izinkan kita alami itu. Dengan bersyukur, Tuhan akan membuka banyak hal untuk kita melihat hal-hal luar biasa yang Dia mau karyakan melalui
mungkinkah itu persoalan kita, melalui mungkinkah itu penderitaan kita, Dia akan terus menunjukkan kuasanya, kekuatannya, jawabannya atas setiap seruan-seruan yang kita naikkan pada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman di hari ini. Di minggu sengsara yang pertama ini Tuhan, kami belajar tentang apa yang dialami oleh Ayub. Penderitaan demi penderitaan ia boleh terus tanggung dalam hidupnya, tetapi tak pernah ia mempersalahkan Tuhan atas apapun yang ia alami. Tapi ia terus membangun hidup dengan Tuhan melalui komunikasinya, melalui pertanyaannya kepada Tuhan, supaya dia tidak terlepas dalam keputusasaan, tetapi dia tetap meyakini kekuatan Allah akan terus selalu memegang tangannya, melewati, melalui setiap persoalan dalam hidupnya. Demikian juga kita manusia, biarlah Tuhan terus tolong kami semua, supaya di tengah-tengah tantangankah, persoalankah, masalah, kami tetap terus membangun hidup kami dengan Tuhan, membangun persekutuan dan komunikasi kami dengan Tuhan, supaya kami melihat kekuatan Allah, karya-karya Allah yang besar itu terjadi dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan berkati.